Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah masuk ke bab at-taqwa. Bab at-taqwa, dan kita masuk hadis yang keempat dari bab at-taqwa. Ar-Rabi' an Abi Tarif Adi ibn Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat dari Abi Tarif Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah terhadap suatu persumpahan, thumma ra'a atqa lillahi minha, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia lebih mengedepankan atau melakukan takwa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa Arab, al-yamin. Apa al-yamin? Apa itu al-yamin? Artinya bisa tangan kanan. Tapi yang maksud di sini al-yamin di sini adalah tentang sumpah. Sumpah. Atau juga bahasa Arabnya adalah al-halif. Al-yamin hiya al-halifu billahi azza wa jalla au bismihi min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Yamin atau sumpah adalah sumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau sumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering dikenal seperti apa sumpah itu? Contohnya misalnya wallahi, ya, billahi, tallahi. Itu adalah ungkapan-ungkapan apa? Sumpah. Dan sumpah itu dibenarkan oleh syariat. Artinya ada dalam syariat Islam. Akan tetapi ya, tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Nah, misalnya kita bersumpah atas nama Nabi. Demi Nabi saya begini-begini. Demi malaikat Jibril misalnya, saya melakukan ini atau saya tidak pernah melakukan ini. Maka sumpah ini yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Yang benar, yang boleh adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama-nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ataupun juga dengan sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau jika tidak dengan nama Allah, hendaknya dia tidak bersumpah. Artinya diam saja, ya, tidak menggunakan sumpah. Wa qala man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafar, maka dia telah kufur, atau asyraka, atau dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia berdosa, ya. Kalau dia bersumpah dengan atas nama nabi atau malaikat ataupun dengan jin ataupun makhluk yang lain, maka dia berdosa. Selanjutnya, wala yanbaghi lil insan an yukthira minal yamin. Ini anjuran juga, ya. Anjuran selayaknya, sepatutnya bagi manusia itu tidak banyak melakukan sumpah, tidak sedikit-sedikit sumpah. Karena kalau banyak sumpah, itu biasanya akan kelihatan dustanya. Walaupun mungkin ada benarnya, tapi biasanya orang kan dengan sumpah itu ingin menguatkan ucapannya. Sebagaimana dalam firman Allah, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagian mufassir, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wahfadhu aimanakum dan jagalah sumpah-sumpah kalian, maksudnya adalah aila tukthirul halifa billah, yaitu tidak banyak bersumpah terhadap atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah boleh, ya, bersumpah boleh, tapi tidak sering, ya, setiap waktu, setiap saat bersumpah, wallahi gini nih, wallahi. Enggak, ya, tidak dibenarkan. Tapi untuk menguatkan, ya, sekali-sekali itu tidak mengapa, ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dianjurkan untuk selalu sering bersumpah. Wa idza halafta fayanbaghi an tuqayyidal yamin bil masyiah. Dan apabila engkau bersumpah, maka hendaklah mengikatnya dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Misalnya wallahi saya akan mengunjungi kamu besok insya Allah. Jadi ada diikat dengan masyiah, dengan kalimat insya Allah. Wallahi, saya bersumpah, ya. Jarang kita mengatakan itu, ya, saya bersumpah, tapi biasanya bilang wallahi saya akan mengunjungi kamu besok insya Allah. Paham? Ya. Apa faedahnya? Faedahnya adalah, kata Syekh Al-Utsaimin, annaka law hanatha fala kaffarata alaik. Kalau misalnya kamu bersumpah, wallahi saya akan mengunjungi kamu besok, ternyata kamu melanggar, tidak mengunjunginya, fala kaffarata alaik, maka kamu tidak ada kafarah baginya. Maksudnya apa? Karena kalau melanggar sumpah itu kan harus ada kafarah. Kafarah itu tebusan, ya, tebusan dosa, tebusan atas pelanggaran tidak mengerjakan apa yang kamu sumpahkan. Maka kalau ada di sananya qala insyaallah, maka gugur kafarah tersebut. Faman halafa ala yaminin wa qala insyaallah lam yahnus. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak melanggar walau khalafa ma halafa alaih,
walaupun dia melanggar sumpahnya tersebut. Walakinnal yamin allati tujibul kafarah hiyal yamin ala syai'in mustaqbal. Akan tetapi sumpah yang wajib kafarah itu adalah sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang akan datang. Misalnya, wallahi saya akan mengunjung wallahi saya tidak akan makan ayam goreng misalnya nanti malam. Tapi ternyata pas nanti malam dia makan ayam goreng, maka dia wajib kafarah, ya. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Itu kalau wajib kafarah, ya. Wajib kafarah kalau dia melanggar itu adalah sesuatu yang akan datang. Akan tetapi sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lampau, misalnya saya bersumpah atau wallahi saya tidak pernah makan daging unta dulu misalnya, ya, sesuatu yang sudah lampau. Tapi faktanya dia pernah makan daging unta. Maka karena itu sesuatu yang sudah terjadi, maka tidak ada kafarah baginya. Akan tetapi kalau dia dusta berarti dia berdosa, kalau dia benar maka dia tidak berdosa. Itu saja. Paham semuanya? Wa ammal yamin allati fiha al-kafarah fahiyal yaminu ala syai'in mustaqbal. Yang dimaksud dengan sumpah kemudian disitunya harus melakukan kafarah adalah sesuatu yang akan datang. Tapi di sini karena pembahasannya tentang hadis barusan, ya, bagusnya seperti apa, ya, mengerjakan sumpah atau melanggar sumpah tersebut, ya. Fi hadzal hadis bayyana Nabi alaihi salatu wassalam annaka idza halafta ala yaminin wa ra'aita ghairaha atqa lillahi minha fakaffir an yaminik wa atil ladhi huwa atqa. Misalnya begini, wallahi saya tidak akan berbicara dengan si fulana. Saya bersumpah tidak akan berbicara dengan misal siapa? Azra. Misal, ya, misal. Kemudian di kemudian hari dia berpikir bahwasanya Azra ini seorang muslimah. Kalau muslimah berarti harus dipenuhi hak-haknya, ya. Seperti apa? Berbicara dengannya, ya. Kemudian ya bersosialisasi. Maka dia boleh dalam hadis ini, ya, maka dia boleh melanggar sumpah tersebut, ya. Boleh melanggar sumpah tersebut. Maka dia boleh mengajak Azra untuk berbicara. Akan tetapi dia tetap wajib membayar kafarah. Tetap membayar apa? Membayar kafarah. Apa kafarahnya? Memberikan makan 10 orang miskin, ya. Kalau tidak mampu, membebaskan budak. Kalau tidak mampu juga, maka berpuasa selama 3 hari. Itu kafarah untuk melanggar sumpah. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini, ya. Kalau misalnya dia bersumpah, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa, yang membuat sesuatu yang bertakwa, maka boleh dilanggar sumpah tersebut, akan tetapi wajib membayar kafarah, ya. Atau contohnya misalnya, wallahi saya tidak akan bersilaturahmi ke kerabat saya yang ini. Tapi di kemudian hari dia berpikir, silaturahmi itu wajib, ya. Dia harus bersosialisasi, berkomunikasi dengan saudaranya. Maka dia boleh melanggar sumpah tersebut, akan tetapi tetap wajib membayar kafarah. Nah, yang dimaksud dengan hadis
Ini adalah melanggar hadis ini, ya contohnya seperti itu, ya. Man halafa ala yaminin tsumma ra'a atqalillah minha falyati at-taqwa. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya bertakwa, maka hendaknya dia melakukannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.